3, 2, 1. Silakan Bu, bisa udah direkam. Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu kembali ya setelah sebelumnya kita sudah pernah mengadakan pertemuan ya untuk IHT ini. Baik Bapak Ibu, saya izin share dulu ya filenya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, Ibu sudah muncul. Sudah. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memberikan informasi mengenai yang akan kita pelajari hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Untuk berdoa boleh dipimpin mungkin oleh salah satu dari Bapak Ibu, mungkin oleh Pak Yudi, mungkin silakan Pak Yudi bisa minta tolong dipimpin untuk berdoa. Yang untuk memulai diskusi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Baik Bapak Ibu, untuk materi pelatihan kita hari ini itu mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin bertanya ya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah bertanya kepada peserta didik Bapak Ibu mengenai kesulitan saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu? Pernah tidak Bapak Ibu? Sering Bu. Sering Bu, pernah. Sering ya. Bu. Kira-kira Bapak Ibu itu jawabannya apa dari mereka ya? Untuk jawaban mungkin mengalami kesulitan dari segi tugasnya Ibu, dari segi tugas, terus dari segi fasilitas anaknya ya, contohnya seperti yang sudah tadi dijelaskan juga mengenai tugas yang diberikan secara daring, terus anak juga mengalami kesulitan untuk bisa memahami yang biasanya kita menjelaskan secara langsung, ini kita menjelaskan melalui misalkan voice note lewat WhatsApp group. Nah, itu siswa juga mengalami kendala dalam memahami materi yang kita ajarkan ke anak. Seperti itu sih yang saya rasakan selama ini kalau misalkan dari pembelajaran daring. Setuju mungkin Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya ada saya yang izin menambahkan mungkin. Ya, silakan Pak Asep. Setuju dengan pendapat Pak Yudi bahwasanya setiap anak ketika diberikan tugas oleh kita itu mungkin merasa kesulitan dengan tugas kita gitu. Nah, seperti contohnya ketika diberikan tugas, fasilitas dan sarana dan prasarana dari siswa tersebut itu terbatas sehingga mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas yang kita berikan. Apalagi di masa pandemi sekarang, mungkin peserta didik diwajibkan atau dituntut untuk ya istilahnya mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana yang cukup memadai gitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Mungkin dari ibu-ibu yang lainnya, Bu Ati, Bu Ira, mungkin silakan boleh ditambahkan Bu Ati sama Bu Ira. Sama Bu, sama kasusnya seperti Pak Yudi. Oh iya. Kalau Bu Ira sama tidak, di sekolah Bu Ira bagaimana peserta didiknya kira-kira? Ketika PJJ itu kesulitannya dalam mengerjakan tugas itu apa coba? Halo Bu Ira. Bu, maaf baru gabung. Kenapa Ya, Bu pertanyaannya apa, Bu? Ira.
Itu Ibu kira-kira peserta didik yang Ibu ajar di sekolah itu adakah pernahkah Ibu bertanya kepada mereka mengenai kesulitan mereka dalam mengerjakan tugas, apalagi pada saat pembelajaran daring ini gitu? Pernah nggak? Kalau misalnya pernah atau ada, kira-kira alasan mereka itu apa, Bu? Anak-anak kesulitan mengerjakan tugas, apalagi dengan saat seperti ini ya Bu ya, selama PJJ. Yang pertama kendala di aplikasi mungkin ya, dan aplikasi mereka kadang alat komunikasinya tidak bisa membuka materi yang kita sampaikan. Kemudian pemahaman anak terhadap materi yang kita sampaikan, ada yang bisa, ada yang enggak. Kemudian sebenarnya sih motivasi anak mau mengerjakan atau tidak itu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Rata-rata jawabannya sama ya Bu ya, atau apa masalahnya sama gitu ya ternyata di sekolah Bapak Ibu. Rata-rata memang berbeda ya Bapak Ibu ya, kalau luring dengan daring itu ternyata memang beda ya, motivasi siswa dalam mengerjakan tugas itu ternyata memang beda ya. Kalau daring itu ternyata banyak kendalanya ya, salah satunya mungkin tadi ada yang menyebutkan sarana prasarana di rumah sama di sekolah beda. Kalau di rumah kan mau cari buku kemana gitu, nggak ada bukunya, mau searching di internet nggak ada kuotanya, mungkin itu ya Bu ya. Jadi kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Kurang lebih sama ya Bu. kendalanya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah ini mungkin Bu, Bapak Ibu, apakah slide-nya sama tidak ya? Berganti tidak di layar? Berganti Bu, udah. Berganti. Nah ini pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Nah seringkali pendekatan ini itu disebut dengan teaching at the right level, gitu ya. Teaching at the right level. Nah pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajarannya juga disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik gitu ya Bu ya. Bapak, sampai di sini mungkin dapat dipahami ya Pak ya. Jadi bisa, pembelajaran bisa, atau pendekatan bisa ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi berpusat pada peserta didik ya Bu ya Pak ya. Jadi berbeda ternyata pendekatannya dengan pembelajaran sebelumnya atau kurikulum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu lebih berpusat pada teaching center atau berpusat pada guru. Nah, kalau sekarang pendekatan belajarnya itu lebih berpusat pada peserta didik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sampai sini sudah paham ya semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini saya mau bertanya dulu nih sama Bapak Ibu. Untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, kira-kira apa hal pertama yang harus kita lakukan sebagai guru gitu? Coba siapa yang mau menjawab terlebih dahulu atau mau mengemukakan pendapatnya? Bapak Ibu, silahkan. Mungkin kita harus tanya dulu ya Bu ya, minat anak atau cara belajar seperti apa sih yang diinginkan oleh anak supaya pembelajaran ini mencapai capaian pembelajaran gitu mungkin Bu. Jadi lebih ke kebutuhan ya Bu ya, misalnya kebutuhan anak, kebutuhan peserta didik itu apa dulu, baru ditentukan gitu ya materi untuk proses pembelajaran kedepannya itu apa gitu ya.
Iya. Gitu Bu? Iya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin silahkan boleh ditambahkan atau mungkin punya pendapat yang lainnya. Saya coba jawab, Bu. Ya silakan Pak Asep. Kayak menurut pendapat saya, mungkin ketika kita ingin menerapkan pendekatan pengajaran ini, yang pertama kita tadi kata Bu Ira betul sekali, kita harus menganalisis dulu kebutuhan-kebutuhan dari siswa tersebut. Terus kita harus lebih mengenali peserta didik tersebut dari mulai karakteristiknya, karena mungkin pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi ketika kita sudah mengenali peserta didiknya, maka kita akan istilahnya bisa mengetahui keadaan dari peserta didik tersebut, sehingga kita bisa menyesuaikan metode pengajaran kita itu bisa disesuaikan dengan apa yang peserta didik tersebut punya gitu. Itu mungkin Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Asep, Bu Ira. Mungkin ada dari Bu Ati mungkin nih Bu Ati. Coba Bu Ati ada pendapat lain Bu mungkin. Neni, Ya, Bu ini ya kalau masalah sesuai minat dan bakat itu menyangkut psikolog anak bukan? Minat dan bakat. Iya, iya Bu. Lebih ke motivasi ya mungkin ya. Motivasi anak, Oh iya. psikolog anak. Iya, iya. Iya. Makasih Bu Neni. Iya Ibu. Mungkin Pak Yudi sepertinya terpental ya Bu ya, Bapak, Ibu? Ada itu Bu, Pak Yudi. Ada Bu, Iya. ada. Oh Ada, Bu, ada, ada. Bapak. Iya Bapak, mangga Pak Yudi. Pilih badai menambahkan. Saya Iya. sepakat tadi apa yang disampaikan sama Pak Asep. Tadi kalau misalkan untuk menerapkan pendekatan pengajaran, itu kita juga harus mengenali karakteristik Jaringannya Halo Pak Yudi. jaringannya nge-freeze dulu. Jaringannya nge-freeze mungkin Bu. Jaringannya mungkin ya. tidak seakan kita agar gitu. Ya, halo. Halo. Ya, ya ada Pak. Silakan Pak, dilanjut. Jadi menurut saya tadi sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Asep ya. Jadi untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini tuh kita harus mengenali karakter anak terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita sudah mengenali karakter si anak ya, kita akan gampang untuk memberikan sebuah materi pengajaran yang akan kita ajarkan ke anak tersebut. Seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pemaparan pendapat masing-masingnya ya. Itu sangat berarti sekali untuk menambah wawasan kita ya. Bagaimana cara membuat pembelajaran itu supaya pembelajaran itu lebih bermanfaat itu buat anak, supaya bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu lebih ngena gitu ke si anaknya ya. Jadi salah satunya ada harus kenal dulu ya, tadi harus kenal dulu, harus tahu dulu karakteristik anak, harus tahu dulu tadi kata Bu Ati minat dan bakat anak itu seperti apa gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, mungkin ke slide yang ini ya, Pak. Ada muncul Pak tahapan? Muncul Bu. Ada. Sama ya di layar saya dengan di layar Bapak Ibu sama ya. Ya, jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, ini ada tahapan dari bagaimana cara menerapkan pendekatan yang tadi ya, yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang pertama itu assessment. Assessment ini untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka assessment menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu semuanya ya, kita harus mengenali dulu peserta didiknya, karena kalau kita tidak kenal maka kita tidak akan sayang gitu. Kalau kita tidak sayang maka kita bagaimana si anak bisa mencintai pembelajaran kita, bagaimana si anak bisa cinta
terhadap materi yang kita berikan pada saat itu gitu ya. Itu assessment. Lalu tahapan yang kedua yaitu perencanaan. Nah, setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Lalu yang kedua, perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama, harus tepat jadi gitu ya. Lalu dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya, tadi student center gitu ya. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi secara apanya ya, kalau secara ininya pembelajaran itu harus menjadikan siswa sebagai raja, mungkin seperti itu ya Bu, Pak. Iya Bu. Lalu tahap ketiganya itu pembelajaran, proses pembelajarannya. Nah, selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya assessment berkala. Hal ini penting dilakukan untuk apa? Untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau bisa disebut dengan assessment formatif gitu ya. Lalu yang kedua, harus dilakukan assessment sumatif. Hal ini tujuannya adalah untuk melihat hasil pembelajaran siswa atau pemahaman siswa tentang materi yang diberikan pada saat pembelajaran itu seperti apa. Jadi penting ya, ada assessment formatif, ada juga assessment sumatif. Jadi Bapak Ibu, ada 3 assessment ya, ada 3 assessment yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan atau ketika setelah proses pembelajaran itu selesai. Yang pertama, sebelum proses pembelajaran dilakukan, kita harus melakukan assessment diagnostik terlebih dahulu. Lalu yang kedua, di akhir pembelajaran kita harus melakukan assessment formatif dan assessment sumatif. Tapi kalau untuk assessment formatif selain di akhir itu bisa dilakukan juga di tengah ya Pak, di tengah proses pembelajaran. Misalnya bisa dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lisan misalnya gitu ya, tidak mesti tulisan. Nah kalau assessment sumatif itu di akhir itu biasanya bentuknya lebih ke tes tulis gitu ya, tes tulis. Tapi walaupun tidak menutup kemungkinan tes lisan juga bisa dilakukan. Nah tapi kalau assessment sumatif ini tujuannya untuk itu ya, untuk melihat hasil dari keseluruhan proses pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk materi pada pelatihan kita hari ini cukup di sini saja ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin untuk selanjutnya apakah Bapak Ibu dapat memahaminya? Apakah Bapak Ibu dapat memahaminya? Bisa Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu kita tutup saja untuk pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Amin. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama-sama itu bisa bermanfaat khususnya untuk Bapak Ibu dan saya gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup pembelajarannya mungkin saya ingin ada yang memimpin doa dulu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Tadi cowok ya, tadi bapak-bapak sekarang, oh iya boleh bapak lagi. Tadi bapak-bapak Pak Yudi yang membuka doa, sekarang yang menutup doa Pak. Oh ya, pembukaan dan penutup ya Pak ya. Iya silakan Pak Yudi. Bapak yang menutup, Bapak yang membuka, Bapak juga yang harus menutup ya. Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin les ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya.